Kita mulai sekarang ya, para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Zain Muhtadi Ihsan selaku pemateri pada hari ini. Kemudian yang terhormat Bunda Khalimah Bawazir selaku Ketua Wanita Al-Irsyad Bekasi. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta daurah dan pengurus yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidayah dan limpahan karunia-Nya lah kita dapat kembali bersama mengikuti daurah spesial Ramadan yang disampaikan live dari Madinah pada pagi ini. Tak lupa pula juga kita sampaikan sholawat dan salam kepada Nabi besar dan Rasul kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat dan menjadi bekal kita dalam menjalani puasa di bulan Ramadan ini dengan khusyuk dan benar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah puasa dan amalan lainnya di bulan suci Ramadan nanti. Diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tidak terasa kita sudah masuk ke episode kelima dari rangkaian daurah spesial Ramadan. Dan kali ini yang akan disampaikan oleh Ustadz berkenaan dengan fikih puasa. Dan tidak terasa pula kita sudah masuk di pertengahan bulan Sya'ban. Dan sekarang kita sedang bersiap-siap menyambut bulan suci Ramadan dengan bekal ilmu yang kita dapat ini, insya Allah. Hadirin sekalian, sebagai pembuka daurah ini, mari kita membaca Ummul Quran, Suratul Al-Fatihah, untuk menambah keberkahan acara ini. Li ridho ilahi ta'ala, syai'un lillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para hadirin sekalian, saya akan bacakan susunan acara yang akan kita lalui pada hari ini. Pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, informasi pengenalan tentang kegiatan Wanita Al-Irsyad Bekasi yang telah berlangsung, sedang berlangsung, atau yang akan berlangsung. Yang ketiga, foto bersama. Yang keempat, biografi pemateri. Kelima, penyampaian materi. Keenam, pertanyaan. Ketujuh, penutup. Kita masuk kepada acara yang kedua, yaitu informasi tentang kegiatan Wanita Al-Irsyad Bekasi. Sebagai informasi untuk peserta yang mungkin baru pertama kali hadir di daurah ini, bahwa daurah ini diselenggarakan oleh Wanita Al-Irsyad Bekasi secara live dari Madinah, di mana saya akan memperkenalkan secara ringkas kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di dalam Wanita Al-Irsyad Bekasi. Pertama dari si dakwah, daurah spesial Ramadan 2 kali setiap bulannya sampai menjelang Idul Fitri yang sedang kita ikuti sekarang. Kemudian kajian offline tanggal 16 Maret 2023 bersama Babe Haikal Hasan. Ya, untuk informasi selanjutnya mungkin nanti akan disampaikan lewat grup WhatsApp ya, para hadirin. Dari si sosial, yaitu Jumat Berkah yang telah kita jalankan selama ini, kemudian donasi serta bantuan ke daerah-daerah yang terkena dampak bencana alam, seperti banjir, gempa, dan lain-lain. Dari si ekonomi, bazar pakaian murah, layak pakai, dan sembako murah, yang insya Allah akan diadakan menjelang dan pertengahan Ramadan. Terakhir dari si pendidikan, bahwa kita mempunyai TK IT Al-Irsyad Al-Islamiyah di kawasan Kampung Pemulung, Tembok Bolong, Pekayon, Bekasi, di mana sekarang kami sedang melakukan proses penyempurnaan pembangunan TK, yaitu pemasangan pagar dan pengecatan untuk kenyamanan anak didik dalam belajar. Mohon doa dan dukungan dari semuanya, dan yang bagi ingin bertahun di dalam program-program Al-Irsyad,
Wabil khusus untuk TK IT Al-Irsyad Bekasi, maka bisa disampaikan melalui nomor rekening yang akan dicantumkan di kolom chat nanti. Semoga menjadi amal jariah buat bertahun. Baik, acara berikutnya yaitu foto bersama. Di sini kami mohon kesediaan daripada hadirin untuk menyalakan kameranya, dan kami minta bantuan Kak Mirza. Silakan. Oke, baik. Kita mulai dari halaman pertama ya. 1, 2, 3. Halaman kedua. Oke, halaman ketiga. Halaman keempat. Ya, oke, saya kembalikan lagi ke Oke, terima kasih Kak Mirza. Baik, sekarang kita masuk ke acara berikutnya, itu yang keempat, biografi pemateri. Tak kenal maka tak sayang, maka sebelum kita mendengarkan kajian-kajian beliau, sebaiknya kita mengenal lebih dahulu siapa sih beliau ini. Nama Zain Muhtadi Ihsan, lahir Jakarta 21 April 98, alamat di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Riwayat pendidikan beliau, TKIT Al-Huda, SDIT Al-Husnain, MTSN 31 Jakarta Timur, Man Insa Cendekia Jambi, Idat Lughawi Lipia Jakarta, Diploma Akademi Imam Malik Istanbul Turki, Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah. Adapun kegiatan atau aktivitas beliau sekarang di Madinah sebagai mahasiswa tingkat 11 dari 12 tingkat, berarti masih di tingkat terakhir. Di Indonesia sebagai khotib tetap Masjid PT Indopek Pratama Bekasi dan Universitas Esa Unggul Bekasi, pengisi kajian Musola Al-Muhajirin Pulau Gebang, pengisi kajian Majelis Ta'lim Ummahatul Huda Pulau Gebang, koordinator musyrif dan pemateri di Rumah Tahfiz Al-Huda Bekasi, penulis dan editor buku pelajaran bahasa Arab Yayasan Permata Hati Tambun. Masya Allah ya. Begitu, sekarang kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Ustadz Zain Muhtadi Ihsan dengan tema fikih puasa. Dan nanti akan di ujung acara akan saya buka pertanyaan, sesi pertanyaan. Insya Allah kalau ada waktunya kita buka 4 pertanyaan. 2 pertanyaan bisa langsung disampaikan kepada Ustadz dengan raise hand, dan saya akan memanggil yang raise hand pertama kali dimasuk di perangkat saya. Kemudian saya juga akan membacakan pertanyaan yang ada di chat room. Insya Allah mudah-mudahan kalau seandainya waktunya mencukupi. Ya, untuk tata tertibnya seperti biasa, audio kita matikan, mempersiapkan alat tulis, dan kamera kita hidupkan bagi yang ingin membuka kameranya. Dan pertanyaan disampaikan berkaitan dengan materi. Baik, kita masuk ke acara inti oleh Ustadz Zain Muhtadi. Tafadhol Ustadz. Suara jelas, Bunda? Insya Allah jelas. Suara jelas ya? Jelas Ustadz. Jelas Ustadz, silakan. Oke, saya izin share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang kami hormati dan kami muliakan Bunda Yeli Bawazir selaku Ketua PC Wanita Wisat Bekasi, Bunda Hani selaku moderator dan seluruh hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini Allah berikan kita nikmat sehingga kita bisa kembali bertemu dan bersilaturahim di episode kelima dari silsilah daurah spesial menjelang Ramadan yang kali ini bertemakan fikih puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keikhlasan dalam mengikuti daurah pada kesempatan ini. Menghadiri daurah ini bukan karena tujuan yang lain, melainkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar serta mempersiapkan diri supaya nanti di Ramadan ketika kita menghadirinya, kita bisa menghadirinya dalam keadaan sudah memiliki ilmu pengetahuan. Maka himbauan kami untuk diri kami pribadi dan jamaah sekalian umumnya, ikhlaskan niat kita, ikhlaskan hati kita, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, bukan karena yang lainnya. Baik, hadirin sekalian, para peserta daurah episode kelima ini, kita di 4 episode yang lalu sudah membahas beberapa tema yang berkaitan dengan Ramadan. Maka di hari ini, di kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas satu tema yang menurut hemat kami ini adalah tema yang paling penting di antara tema yang lainnya, karena porsi utama dari Ramadan tersendiri adalah tentang puasa. Maka mengetahui fikih puasa itu merupakan satu hal yang wajib untuk kita ketahui. Karena tanpa ilmu, kita tak bisa beribadah pada Allah dengan benar. Baik, sebelumnya, apa itu puasa? Kita mengawali bahasan kita dengan mengetahui definisi dari puasa tersendiri. Kita senantiasa mendengar as-saum atau as-siyam. Maka apa itu artinya secara bahasa dan bahasa Arab? Secara bahasa, dia adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya adalah menahan. Secara syariat, maka ketika kita berbicara suatu ibadah atau suatu definisi di dalam syariat Islam, tentunya satu ibadah tersebut memiliki definisi secara lughatan atau secara bahasa dan istilahan atau secara istilah. Dan dua definisi ini saling berkaitan satu dan lainnya. Maka ketika definisi secara bahasa artinya imsak, itu artinya menahan, maka kita ambil secara syariat pun dia mengambil juga dari secara bahasa tersebut. Itu imsakun 'anil mufattirati 'ala wajhin makhsus. Itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan cara-cara yang sudah ditentukan. Maka puasa itu sebenarnya adalah bagaimana kita menahan diri kita dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Dari apa? Dari hal-hal yang membatalkan puasa. Maka ketika definisinya seperti ini, kita tak mungkin bisa menunaikan amal ibadah puasa ini dengan benar kalau kita tak mengetahui apa-apa saja yang membatalkan puasa. Jangan-jangan kita hanya mengetahui bahwasanya yang membatalkan puasa itu hanya makan dan minum saja. Tapi selain daripada itu kita tak mengetahui. Oleh sebab itu, supaya kita bisa beramal dengan benar dan bisa menunaikan dengan maksimal, kita mesti melakukan hal yang utama, yaitu mengerjakan dan mengetahui apa-apa saja yang membatalkan puasa, sebagaimana didefinisikan di secara syariat ini. Kemudian, untuk mengawali juga, kami akan menghadirkan kapan syariat puasa diturunkan. Apakah puasa ini langsung Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada Nabi Muhammad ketika awal beliau diutus, atau awal beliau hijrah, atau kapan? Maka sejatinya, sebelum Rasulullah itu diutus, umat-umat terdahulu
itu sudah Allah syariatkan puasa. Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Rasul-Rasul sebelumnya sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala bebankan pada mereka dan umatnya untuk puasa. Bahkan kaum jahiliyah pun mereka sudah berpuasa. Bahkan kaum umat atau orang Yahudi di zaman Nabi pun mereka untuk memperingati terbebaskannya Nabi Musa alaihissalam, untuk memperingati hari Ashura, mereka itu menjalankan puasa. Lalu kapan puasa ini yang kita itu kerjakan tiap tahunnya itu diwajibkan untuk umat Islam? Sejak kapan? Apakah sejak awal Nabi Muhammad diutus atau sejak Nabi Muhammad pertama kali hijrah ke Madinah? Maka Quran Surah Al-Baqarah 183 ini ayat yang senantiasa kita dengar, ayat yang senantiasa disampaikan di khutbah-khutbah, di kajian-kajian, di masjid-masjid, di musola-musola ketika Ramadan hadir, ini turun di tanggal 2 Hijriah. Jadi 2 tahun setelah Nabi Muhammad hijrah, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bebankan kepada umat Islam untuk mereka berpuasa sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, untuk membuktikan imanmu maka kami diwajibkan untuk kalian berpuasa sebagaimana umat terdahulu itu diwajibkan puasa untuk mereka agar kalian semua bertakwa. Maka tentunya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan puasa yang dimana seorang muslim itu wajib menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, itu agak terkesan mungkin berat bagi orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan di awal-awal keislamannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemahakimannya, kemahabijaksanaannya, kemahadilannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mensyariatkan puasa secara bertahap. Tidak langsung kemudian diwajibkan secara 100%, melainkan diwajibkan bagi umat muslim, tapi bagi yang mungkin tidak mampu dan dia memiliki kesempatan untuk bayar fidyah, maka dia diperkenankan untuk tidak puasa. Tapi setelah beberapa waktu kemudian diwajibkan secara keseluruhan bagi orang-orang yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk wajib berpuasa tanpa ada tolerir sedikit pun. Kemudian, inilah bahasan inti kita. Tadi hanya mukadimah. Oke, ini bahasan inti kita. Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya umat Islam itu Allah wajibkan puasa, dari segala macam bentuk atau model umat Islam yang ada di muka bumi ini, dari segala bentuk, segala rentang usia, dari banyak sekali klasifikasi umur, maka siapa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajibkan untuk mereka berpuasa, siapa saja yang memenuhi syarat ini, yang kalau ia tak puasa sedangkan dia sudah memenuhi syarat ini, maka ia tentunya akan berdosa. Yang pertama adalah orang yang beragama Islam. Tentunya syariat ini, syariat ibadah, itu dibebankan pada yang sudah berikrar, sudah berikrar untuk mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam, dan Rasulullah yang berhak disembah, dan Rasulullah adalah utusannya. Maka selain daripada itu, mereka tidak diwajibkan untuk puasa. Dan tentunya mereka kalau ingin berpuasa, mereka wajib untuk syahadat terlebih dahulu. Adapun puasa-puasa yang mungkin orang non-muslim itu katanya lakukan, maka itu tidak termasuk daripada puasa yang diwajibkan oleh Allah pada umat Islam. Dan yang kedua adalah yang sudah baligh. Yang sudah baligh. Siapa saja orang yang sudah baligh itu? Apa saja ciri-ciri dari orang yang sudah baligh? Mungkin kita sering kali mendengar kata baligh, orang ini sudah baligh, sudah besar. Tapi apakah kita mengetahui ciri-cirinya? Maka untuk mengetahui ciri-ciri orang baligh atau sudah dewasa, sudah jatuh beban taklif, beban hukum kepadanya, adalah untuk laki-laki, dia sudah mimpi basah di usianya masuk 9 tahun. Kemudian yang kedua, dia sudah masuk usia 15 tahun, meskipun dia belum mimpi basah. Jadi untuk laki-laki ada 2, mimpi basah ketika dia sudah mencapai 9 tahun, dan juga dia mencapai usia 15 tahun dikala dia sampai usia tersebut belum juga mimpi basah. Jadi ketika orang sudah masuk usia 15 tahun, maka otomatis dia sudah baligh. Perempuan juga,
perempuan selain 2 syarat yang tadi, yaitu mencapai usia 15 tahun dan inzal atau keluar mani di usia 9 tahun, maka syarat yang ketiga atau ciri yang ketiga adalah dia sudah haid di usia yang 9 tahun. Maka tatkala seorang anak sudah mencapai yang demikian, maka dia sudah tergolong sebagai orang yang baligh. Oke, jadi dia Islam dan dia sudah baligh. Apakah dia sudah wajib puasa? Belum. Yang ketiga adalah berakal. Dia mesti berakal. Dia mesti sehat akalnya. Maka orang yang tak berakal, dia tidak diwajibkan untuk puasa. Bahkan dia tidak diwajibkan untuk melakukan beban-beban ibadah. Seperti orang yang, maaf, gila, maka beban syariat itu tidak dia miliki. Beban syariat tidak ditimpakan kepada dia. Maka ketika dia Islam, dia sudah mencapai usia 15 tahun. Tapi maaf, dia Allah uji dengan sesuatu pada akalnya, sehingga dia tidak memiliki kemampuan yang dimiliki oleh orang pada umumnya, spesial. Maka dia tidak wajib untuknya puasa. Kemudian yang keempat, yang memiliki kemampuan. Apa kemampuan di sini yang dimaksud? Kemampuan yang dimaksud di sini adalah kemampuan secara syariat, secara his, atau secara umumnya keadaan. Secara syariat apa? Secara syariat adalah ketika keadaan yang ia miliki itu tidak dilarang syariat untuk menunaikan ibadah puasa. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika seorang perempuan haid atau nifas, maka ketika perempuan ini memiliki dua keadaan ini, meskipun dia Islam, dia balik dan dia berakal, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Bahkan kalau puasa dia akan dosa. Kemudian secara umumnya apa? Secara keseharian adalah kemampuan dari segi fisik. Kemampuan dari segi fisik. Karena kita memiliki umat Islam itu dengan segala rentang umur dan kemampuan, tentunya ada orang-orang yang ketika menunaikan ibadah puasa dari pagi sampai sore itu mungkin memiliki kendala pada fisik dan tubuhnya. Seperti orang tua, renta, yang kalau ia puasa, yang kalau ia menahan makan, minum, dan hal-hal lainnya dari fajar sampai maghrib itu membahayakan tubuhnya, maka ia tak wajib untuk berpuasa. Bahkan orang sakit, kalau ia puasa, maka dengan puasa itu berpeluang untuk bertambah sakitnya dan semakin memperburuk keadaannya, maka ia tidak wajib juga untuk berpuasa. Kemudian ada juga yang terakhir adalah yang mukim. Nah, yang mukim, maka ini mengeluarkan orang yang musafir. Orang yang musafir, ketika dia Islam, dia baligh, dia berakal, dan dia tidak sedang haid nifas, adapun dia fisika sehat, tapi dia sedang safar. Dia sedang melakukan perjalanan yang mubah, bukan haram, dengan jarak 80 km kurang lebih. Maka dengan syarat-syarat ini kalau terpenuhi, dia tergolong musafir dan dia diperbolehkan untuk tidak puasa. Syaratnya apa? Safarnya, perjalanan yang mubah, bukan perjalanan yang haram. Contohnya apa perjalanan yang mubah? Itu seperti perjalanan yang mubah adalah perjalanan untuk mencari rezeki, untuk bekerja, untuk berniaga, perjalanan yang sunnah seperti menuntut ilmu. Adapun perjalanan yang haram, perjalanan untuk jual beli khamar, perjalanan untuk berzina, dan hal-hal haram lainnya. Maka kalau kita sudah menghafal 5 hal ini, dan kita sudah memahami secara utuh 5 hal ini, siapa saja yang wajib menunaikan ibadah puasa, maka kita bisa dengan mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan langsung dengan apakah dia wajib puasa. Saya punya orang tua sekian gini kriterianya, apakah dia wajib puasa? Maka dengan mengetahui 5 hal ini dan memahami secara utuh yang Islam, yang balik seperti apa, yang berakal seperti apa, kemampuan itu seperti apa yang dimaksud, kemudian mukim, safar, syarat-syaratnya seperti apa. Nah, kita dengan mudah mengetahui apakah orang-orang ini wajib untuk puasa atau tidak. Kemudian, bahas yang kita selanjutnya adalah rukun puasa. Kalau kita tadi membahas siapa saja yang diwajibkan puasa, maka ketika dia sudah memenuhi persyaratan
supaya bisa menjadi orang yang wajib puasa, dia mau puasa. Maka apa saja yang bisa ia kerjakan untuk bisa mendapatkan pahala dari puasa tersebut. Yang pertama adalah tentunya niat. Niat. Yang kedua, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dua ini saja sebenarnya. Kalau kita mau puasa, dua hal ini saja yang kita perhatikan. Niat puasa, setelah itu kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Oke. Apa saja bahasan kaitan dengan niat puasa? Sebagaimana Nabi Muhammad itu sabdakan, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya segala amal itu bergantung pada niatnya. Sungguhnya tiap-tiap amal bergantung pada niatnya. Kita sudah membahas di pekan lalu di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya yang wajib dilakukan seorang muslim adalah meniatkan semua ibadahnya karena Allah. Meniatkan hadir di kajian ini karena Allah, bukan karena yang lain. Meniatkan Allah, meniatkan baca Quran karena Allah, dan meniatkan puasa ini juga karena Allah. Itu secara tujuan dari segi penghambaan. Adapun ketentuan yang lain, ketika kita puasa Ramadan, maka kita wajib menginapkan niat puasa Ramadan tersebut di malam hari setiap harinya. Ada qaid di sini, ada sebuah catatan di malam hari. Setiap harinya. Di malam hari maksudnya apa? Di malam hari maksudnya adalah sebelum terbitnya fajar. Jadi sebelum terbitnya fajar, kita wajib untuk meniatkan bahwasan kita akan puasa Ramadan. Dan setiap harinya. Dan niat ini diulang setiap harinya satu kali. Karena ini ibadah mustaqillah. Ibadah yang berdiri sendiri. Tiap harinya itu ibadahnya berdiri sendiri. Maka wajib untuk meniatkan puasa ini di malam harinya setiap harinya. Seperti apa? Karena Nabi Muhammad itu bersabda, "Man lam yujmi'is shiyama qabla al-fajri fala shiyama lah." Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum masuk waktu fajar, maka tak ada puasa baginya. Yang tidak berniat puasa. Puasa di sini apa? Puasa Ramadan atau puasa wajib yang lainnya, seperti puasa nadar, puasa kafarat, puasa qadha, dan puasa-puasa wajib lainnya. Adapun puasa sunnah, maka dia tidak wajib untuk diniatkan sebelum terbit fajar. Setelah terbit fajar sampai sebelum zawal atau sebelum tergelincir matahari atau sebelum waktu zuhur, kalau kita belum makan minum dan belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, kita bisa meniatkan puasa sunnah tersebut sebelum masuk waktu zuhur. Adapun puasa Ramadan dan puasa wajib lainnya wajib mutlak diniatkan sebelum terbitnya fajar setiap harinya. Lafadznya gimana? Apakah lafadznya harus dengan bahasa Arab atau boleh bahasa Indonesia? Maka lafadznya itu boleh dan sah saja dengan bahasa Indonesia. Dengan niat, ya Allah saya niat puasa Ramadan esok hari. Dengan menghadirkan jenis puasanya apa? Puasa Ramadan. Atau dengan menghadirkan juga kewajiban puasanya. Saya niat puasa wajib Ramadan esok hari. Dengan bahasa Indonesia, di hati, itu tetap sudah sah. Tak perlu repot-repot dengan bahasa Arab. Kita tak paham. Bahkan kadang-kali sering was-was kalau misalkan dengan bahasa Arab. Maka dengan bahasa Indonesia pun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu dan sudah tahu niat yang sejati di hati hambanya. Maka baiknya, karena kan kita sering mendapati di masjid-masjid selepas sholat witir dan tarawih itu ada Bilal yang senantiasa membimbing jamaahnya untuk niatnya sebelum waktu fajar tiba. Baik. Kemudian ketika kita sudah meniatkan dan menghadirkan niat itu sebelum waktu fajar, apakah kalau kita
itu lupa niat sebelum waktu fajar, puasanya nggak sah? Iya, puasanya tidak sah. Maka wajib meniatkan sebelum waktu fajar itu tiba. Kemudian kita masuk ke bahasan yang kedua, rukun puasa yang kedua selain niat adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Kenapa sengaja? Karena kalau ia lupa atau ia dipaksa, kan kita lupa kadang-kadang, lupa kalau kita puasa kemudian kita tak sengaja makan dan minum. Udah lupanya, makan dan minumnya sebakul pula. Udah makan sebakul lupa minum. Jadi ketika belum minum baru sedang puasa. Maka makan sebakul tadi itu tidak dihitung sebagai pembatal puasa, dan itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad, barang siapa yang makan dan minum sedang puasa dan dia lupa, maka falyutim shaumah, maka hendaknya ia melanjutkan puasanya. Karena sesungguhnya itulah Allah sudah memberikan dia makanan dan minuman. Bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak kapan dimulainya? Sejak kapan dimulai kewajiban menahan makan dan minum? Dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Ingat, terbitnya fajar. Terbitnya fajar. Jadi jangan sangka kalau sudah adzan dikumandangkan, kita masih enak-enakan saja untuk meneguk segelas air dengan berdalilkan hadis Aisyah bahwasannya barang siapa yang ketika adzan dikumandangkan dan di tangannya ada makanan atau minuman, maka hendaknya dia menyelesaikannya. Tidak. Yang dimaksud di hadis ini adalah ketika adzan pertama. Karena pada zaman Nabi itu ada dua adzan. Adzan pertama itu adzan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah, dan yang kedua yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Maktum. Maka ketika yang pertama itu dikumandangkan, itu belum masuk waktu fajar, melainkan hanya pertanda bagi umat Islam di zaman itu untuk bersiap-siap bahwasanya sebentar lagi akan ada masuk fajar. Maka kita yang hidup di zaman ini terus memperhatikan jam berapa sudah masuk waktu fajar, jam berapa adzan subuhnya. Jangan sampai ketika adzan subuh dikumandangkan kita masih megang gelas dan bahkan makan minumnya. Maka ini dia termasuk orang yang sudah batal, padahal belum puasa. Dia belum puasa tapi dia udah batal. Karena apa? Karena dia sudah melakukan hal yang membatalkan puasa di awal dia memulai puasa tersebut. Kemudian juga termasuk yang menjadi perhatian adalah bagaimana ulama kita di Indonesia ini meletakkan kaidah atau istilah imsak bagi umat Islam di Indonesia. Kalau memang terjadi perselisihan ya, apakah istilah imsak ini diperkenankan sebagai istilah untuk memulai menahan puasa atau tidak. Tapi kami condong kepada yang lebih boleh meletakkan istilah ini saja. Karena istilah imsak ini, imsak meskipun secara bahasa itu artinya menahan, dan secara istilah menahan segala hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi istilah imsak yang diletakkan ulama ini, itu yang diartikan dengan tidak makan dan minum 10 menit sebelum adzan subuh dikumandangkan, itu istilah urfi saja. Bukan istilah lughawi atau istilah syar'i, tapi istilah urfi. Itu istilah adat dari bangsa Indonesia yang diletakkan oleh para ulama agar apa? Agar umat Islam itu berhati-hati supaya menjelang fajar tiba itu sudah meletakkan makan dan minumnya dan sudah meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian yang kedua adalah jima dengan sengaja. Itu melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, ingat di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, al-mubasyarah hatta al-inzal. Bercumbu antar suami dan istri sampai inzal, sampai keluarnya mani. Kemudian istimna,
atau sengaja mengeluarkan mani. Maka ini semua membatalkan puasa. Yang keempat, yang kelima, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Muntah ada dua keadaan, sengaja dan tidak sengaja. Bagaimana yang sengaja? Muntah yang sengaja adalah muntah yang dilakukan kalau memang kita sengaja memasukkan jari kita, memancing-mancing tubuh kita, supaya mengeluarkan isi dari perut kita. Sehingga memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan yang bisa memancing pada batalnya puasa, maka itu memancing pada muntah, maka itu membatalkan puasa ketika dia muntah. Adapun ketika kita sedang safar, sedang bepergian, dan kita mabuk perjalanan, atau ada keadaan-keadaan yang menyebabkan kita muntah, dorongan tubuh kita yang dengan sengaja mengeluarkan isi perut kita, maka dengan keadaan demikian dan dia tidak sengaja, maka ia tidak batal puasanya. Dengan catatan bahwasanya sisa muntah yang ada di mulutnya itu disucikan dengan air putih yang suci lagi mensucikan. Karena muntah itu najis, maka tak bisa kita mensucikan sisa air muntah di mulut ini dengan hanya air ludah. Karena air ludah itu tidak suci dan mensucikan. Air ludah tidak bisa digunakan untuk wudu, untuk mandi, untuk bersuci. Maka dia tidak pula bisa mensucikan muntah di mulut kita. Maka sucikanlah muntah di mulut kita ini dengan air keran, dengan air aqua biasa, dengan tidak mencukupkan hanya lepeh-lepeh ludah saja. Dan jangan sampai sisa air muntah ini itu tertelan. Ya, jangan sampai sisa muntah ini sedikit saja tertelan. Pastikan kita muntah, kita keluarkan semua muntahnya, dan sisa-sisanya kita bersihkan dengan air putih atau air keran. Agar apa? Agar benar-benar mulut kita tersuci dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian hal keenam yang membatalkan puasa adalah tentunya keluarnya darah haid dan nifas bagi perempuan yang sudah balik. Ketika sedang puasa, sudah menyiapkan takjil, udah mau buka puasa nih, semenit sebelum adzan maghrib dia haid. Jadi dia puasa batal dan wajib mengqadha di hari keluar Ramadan. Kenapa? Karena haid dan nifas itu hal-hal yang batalkan puasa. Begitu pula ada orang yang menjelang berbuka, dia salah mendapat informasi tentang adzan dari masjid tetangganya. Karena kadang ada masjid yang istilahnya ngeprank. Belum masuk waktu azan, dia udah azan duluan. Belum masuk waktu maghrib terbenam matahari, dia sudah azan duluan. Karena error sistem, karena terlalu soleh, terlalu rajin. Nggak soleh juga sih, salah itu. Maka ia berpeluang ketika ia mengiyakan adzan tersebut, sejatinya belum masuk waktu maghrib, dan dia buka puasa dengan rujukan waktu yang salah, maka ia batal puasanya. Karena kan dia lupanya bukan lupa makan dan minum. Dia nggak taunya tentang waktunya. Tapi makan dan minumnya yang membatalkan puasanya, dia sadar 100%. Maka dia membatalkan puasa dengan sadar, dengan berlandasan waktu yang salah, maka itulah nasib Anda. Puasanya batal. Wajib mengqadha di hari yang lain di luar Ramadan. Maka pastikan, apakah sekarang sudah masuk waktu fajar? Dan apakah sekarang sudah masuk waktu maghrib? Jangan sampai kita hanya berpatokan pada satu tempat, yang itu berpeluang pada salah. Atau mungkin sudah terkenal, masjid ini terlalu sering mengumandangkan azan secara terburu-buru, secara cepat. Maka ini berpeluang membatalkan puasa kita, sedangkan kita sudah berada di garis finish, menjelang garis finish. 6 inilah yang saya hadirkan yang membatalkan puasa. Adapun ada juga ulama yang menjadikan hal-hal lain menjadi hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti apa? Ulama mazhab Syafi'i itu ketat sekali. Dari mazhab Syafi'i itu sangat ketat sekali. Bahwasanya segala hal yang masuk ke 5 rongga tubuh, hidung 1, 2 telinga, rongga mulut, kemudian kubul dan dubur,
segala hal yang masuk ke 5 rongga ini semuanya membatalkan puasa. Tentunya dengan syarat dan ketentuan tertentu. Tapi kami condong pada yang 6 ini saja. Yang 6 ini saja. Karena ulama yang menjelaskan bahwasannya yang masuk ke telinga, yang masuk melalui mata, yang masuk melalui hidung itu membatalkan puasa, dengan dalil itu bahwasannya mengkiaskan bahwasannya yang makan dan minum dari mulut itu akan masuk ke dalam lambung, masuk ke dalam jauf, masuk ke dalam tubuh organ dalam kita. Dan kalau kita memasukkan sesuatu dari telinga, dari mata, dari hidung, dari mulut, apapun itu, maka itu bisa membatalkan puasa. Makanya ada ulama yang berpendapat bahwasannya korek kuping itu batal karena yang masukkan sesuatu ke dalam telinga. Ada juga ketika COVID kemarin ada yang berfatwa bahwasannya swab test itu batal. PCR itu batal karena ini memasukkan sesuatu ke dalam rongga hidung sampai batas organ dalam, sampai mendesak ke ujung hidung kita dan masukkan ke mulut sampai menyentuh ke tenggorokan kita, maka itu membatalkan puasa. Tapi kami tidak condong kepada yang demikian, mereka hanya yang pada 6 ini, tapi tetap menghormati pendapat yang demikian. Jika ada yang berfatwa yang seperti itu, maka tak apa-apa dan silakan saja, karena itu pendapat ulama juga dari mazhab Syafi'iyah yang dikukuhkan. Tapi kami lihat di kitab Yusuf Al-Qaradawi, beliau tidak menyebutkan bahwasannya hal-hal yang demikian itu termasuk pada yang membatalkan puasa. Dan kan hal-hal makan dan minum serta yang berkaitan dengan syahwat saja yang bisa membatalkan puasa. Adapun amannya seperti apa? Amannya adalah ketika kita sedang puasa, kalau tidak urgent-urgent banget ngorek kuping, jangan ngorek kuping. Kalau nggak urgent-urgent banget netesin insto ke mata, nggak usah netesin. Kalau nggak urgent-urgent banget masukin lidi ke hidung, nggak usah masukin. Kadang iseng orang kan masukin lidi ke hidung, nggak usah dimasukin. Atau hal-hal lainnya yang bisa membatalkan puasa. Adapun di luar puasa, ketika sudah berbuka, silakan saja. Oke. Kemudian, ketika sudah mengetahui apa-apa saja yang bisa membatalkan puasa, dan kita masih memahami secara betul serta menghafalnya, maka kita bisa mengetahui apakah hal-hal lain di luar ini puasa, maka nanti kaitannya adalah dengan apakah nelan ludah puasa, nelan ludah itu batal, apakah ngupil itu batal, dan lain sebagainya, kaitan-kaitan yang sering sekali menjadi pertanyaan di kehidupan. Dan yang terakhir adalah murtad. Yaitu keluar dari agama Islam. Maka otomatis ketika dia sedang puasa dan dia keluar dari agama Islam dengan berkata, berbuat, dan meyakini hal-hal yang bisa mengeluarkan dari agama Islam, maka dia batal puasanya otomatis. Karena dia sudah lock out dan check out. Oke, selanjutnya adalah sunnah-sunnah puasa. Kita tak boleh hanya membatasi diri kita hanya pada menggugurkan kewajiban kita untuk puasa. Dengan hanya meniat dan meninggalkan yang membatalkan puasa, itu pahalanya sudah agung, sudah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan membalas puasa sebagaimana di hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untuk saya dan saya yang sendiri yang akan membalasnya. Kalau seluruh ibadah lain itu bernilai 10 kebaikan, maka puasa itu nilai tak terhingga. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu berapa kadar balasannya. Apa saja hal-hal yang bisa kita gunakan dan kita kerjakan untuk bisa mendapati Ramadan kita lebih banyak lagi pahalanya. Yang pertama adalah bersegera dalam berbuka. Jangan karena merasa masih kuat, masih kuat nih, masih sehat, saya mau puasa sampai Isya, atau saya mau puasa sampai subuh lagi. Salah, dosa, karena itu bisa masuk pada puasa wisol, puasa menyambung antara satu dan yang lainnya. Maka bersegera dalam berbuka, karena Nabi Muhammad itu bersabda, manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi kita sebagai umat muslim senantiasa dalam kebaikan kalau kita senantiasa bersegera dalam berbuka. Maka kita ketika sudah mendekati adzan, sudah duduk di satu tempat,
Memerhatikan apakah sudah masuk waktu atau belum, sambil menunggu kita berdoa, berzikir, mohon pada Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan kesempatan waktu mustajab ini, karena doa orang puasa tidak sulit untuk ditolak sampai ia buka puasa, dan doa orang yang buka puasa pun itu cenderung berpeluang besar dikabulkan, maka kita sudah bersiap, dan ketika sudah adzan dikumandangkan, masuk waktu maghrib, masuk waktu terbenam matahari, kita langsung bersegera berbuka puasa. Pakai apa buka puasanya? Apakah pakai bakwan atau pakai bala-bala? Maka untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad adalah anna Rasulullah kana yuftiru ala urtabat qabla an yusalli. Bahwasanya Rasulullah itu buka puasa dengan rutop, dengan kurma muda. Kurma muda. Jadi ketika adzan maghrib tiba, sebelum sholat, beliau berbuka dulu dengan kurma muda pertama. Fa'in lam takun rutabat fa'ala tamarat. Kalau nggak ada kurma yang muda, maka dengan kurma umumnya. Bisa kurma sukari, kurma ajwa, dan kurma-kurma lainnya. Fa'in lam takun, kalau nggak ada juga kurma, misalkan tinggal di negeri yang mungkin jarang ada kurma di sana, hasawatin min ma'. Maka ia meneguk beberapa tegukan air. Meneguk beberapa tegukan air. Urutannya, kurma rutop, kemudian kurma umumnya, kemudian neguk beberapa tegukan air kalau nggak ada. Kenapa kurma rutop diletakkan paling utama? Karena secara rasa pun ia manis sekali. Menghadirkan rasa glukosa yang tinggi, yang itu bisa menegakkan tubuh dan lambung kita ketika menunaikan sholat maghrib. Jadi ketika sholat maghrib tak lapar dan tak terlalu kenyang juga. Jadi kan tujuan puasa adalah bagaimana kita menahan diri kita daripada hal-hal yang bisa berlebihan dan merusak syahwat kita. Maka teori balas dendam itu tidak boleh diterapkan di puasa. Kita seharian lapar, haus dan lapar. Kemudian ketika buka puasa kita sudah bertekad, nanti pas buka puasa saya akan balas dengan makan sebanyak apapun hingga akhirnya perut ini bisa terisi. Tidak. Itu bisa berpeluang tidak mendapatkan hikmah dari syariat puasa ini. Karena ketika disyariatkan puasa kita menahan dari pagi sampai malam, itu ketika sampai maghrib, itu ketika berbuka puasa kita bisa mengontrol diri kita. Kita bisa menahan nafsu kita, memilah dan memilih bukaan apa saja yang cukup menegakkan tubuh kita, yang bukan mutlak berlandaskan nafsu saya, tapi berlandaskan pada wahyu Nabi Muhammad. Maka isyarat dari hadis ini demikian. Nabi Muhammad buka puasanya hanya dengan rutop, biji kurma, 3 biji. Kalau nggak ada rutop dengan kurma, semuanya adalah makanan yang kecil, yang ringan. Nggak ada nasi kebuli ya, nggak ada daging kambing, daging onta, daging ayam, dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, cuma jangan berlebihan. Kalau mau sempurna dalam mengerjakan sunnahnya, yaitu dengan rutop, dengan 3 butir, atau bilangan yang ganjil, atau dengan kurma umumnya, atau kalau nggak ada, maka dengan meneguk tegukan air. Maka yang berkesempatan untuk beli kurma, silakan beli sebelum Ramadan itu tiba. Kemudian, doanya apa? Doanya kita memiliki 2 pilihan, dan dua-duanya sama-sama baik. Yang pertama ada doa yang berlandaskan dari hadis Nabi Muhammad langsung, yaitu dhahabal dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Doa yang berasal dari hadis Abu Daud yang Nabi Muhammad itu ketika berbuka beliau berkata dhahabal dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Telah hilang dahaga. Ketika minum telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, dan telah ditetapkan pahala insyaallah. Maka doa ini yang berasal dari hadis Nabi. Kemudian Ibnu Umar berkata dalam doanya, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ini bagian awal dari doa yang kita sudah mungkin dari kecil ya. Kan kita sudah mungkin doa-doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa inilah yang masyhur di Indonesia. Maka bagian awal itu adalah bagian doa dari Ibnu Umar. Apakah doa yang tadi, yang masyhur itu, nggak boleh kita ucapkan?
Sedangkan ada doa Nabi ini, tentunya boleh-boleh saja. Karena doa inilah yang ketiga ini yang sering kita dengar di TV-TV, yang sering kita hafalkan di sekolah-sekolah, yang sudah masyhur sekali di negara kita, maka tidak boleh kita menyelisihi masyarakat, menyelisihi adat hanya karena dengan alasan doa ini bukan berasal dari Nabi. Loh, doa ini kan doa baik. Doa kan mohon pada Allah Subhanahu wa taala tentang karunia-karunia-Nya. Ini adalah doa yang baik, kenapa nggak boleh? Dan boleh-boleh saja kita berdoa dengan Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maka ini semua adalah berasal dari ini buatan ulama. Tapi ulama ini menulis doa ini bukan asal-asalan. Mereka menulis doa ini nggak asal-asalan. Dan teks dari doa ini itu ada rujukan tersendiri. Coba ini ya, klasifikasi persatu. Allahumma laka sumtu, ya Allah, hanya untuk Engkau puasaku. Wabika amantu, dan kepada Engkau aku beriman. Yang bagian ini itu merupakan turunan daripada hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang puasa dengan iman, ihtisab dan mengharap pahala dari Allah. Dalam artian dia ikhlas. Dia hanya puasa karena Allah. Maka ini merupakan turunan dari hadis tersebut. Wa ala rizqika aftartu, dan dari rizkimulah saya buka puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ma razaqnakum, apa saja yang kami berikan. Rezeki apa saja yang kami berikan pada kalian. Maka rezeki itu dari Allah. Dan di doa ini dituangkan bahwasanya rezeki itu adalah punya Allah. Maka hadis teks ini merupakan turunan dari hadis Nabi Muhammad dan juga ayat-ayat suci Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala itu turunkan. Maka tak mengapa kita baca doa ini juga tak meninggalkan doa yang langsung bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kita baca dua doa, menggabungkan antara dua kebaikan, doa pertama dan doa yang kedua. Oke, kemudian kita sudah berpuasa, kita sudah berbuka, dan kita sudah melakukan amal-amal yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, sunnahnya apa? Mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Kita sudah bersegera dalam berbuka, maka yang kedua adalah kita mengakhirkan sahur kita. Jangan sampai kita merasa diri kita kuat, lantas kita tak melakukan sahur. Jangan. Sunnah Nabi Muhammad adalah sahur. Karena beliau bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah. Sungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Selain keberkahan mengikuti sunnah Nabi, juga di waktu sahur itulah ada waktu mustajab. Di sepertiga terakhir malam itulah waktu mustajab. Kita selesai sahur, kita bisa berdoa, kita bisa beristighfar, kita bisa mohon pada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang super double kemuliaannya di Ramadan, di sepertiga malam, dan akan puasa. Maka pengabulan doa di waktu itu sangat besar sekali. Maka jangan sampai kita nggak bangun dengan alasan sudah kuat tanpa perlu sahur atau sudah minum sebelum tidur. Kenapa? Karena di dalam sahur ada keberkahan. Kita melakukan sunnah Nabi Muhammad dan juga kita berpeluang mendapatkan fadilah-fadilah di sepertiga malam terakhir. Lantas apakah makan dan minum sebelum tidur itu disebut dengan sahur? Tidak. Karena sahur itu adalah segala yang dilakukan setelah nisful lail, setelah tengah malam. Ini tengah malam baru makan dan minum yang dikerjakan setelah tengah malam itulah yang disebut dengan sahur. Minimal kita makan kurma, makan satu butir kurma atau 3 butir kurma, atau kalau nggak ada kurma dan nggak kuat makan kurma, untuk mendapatkan pahala sunnah cukup dengan minum air saja.
cukup dengan menenggak air saja. Intinya jangan sampai tidak sahur, diusahakan sahur. Karena apa? Untuk mendapatkan fadilah dari keutamaan dari waktu sahur tersebut. Yang ketiga adalah menghindari hal sia-sia. Itu sudah kita bahas di waktu sebelumnya, di episode sebelumnya, bahwasannya barang siapa man lam yada' qaula zur wal amala bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa atau yang sia-sia, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada hajat untuk memerhatikan apakah ia meninggalkan puasa atau tidak, apakah ia meninggalkan haus dan lapar atau tidak, apakah dia beramal atau tidak, karena bagi Allah Subhanahu wa taala pahala dia nol. Dia memang sudah gugur kewajiban puasanya, tapi karena dia mengerjakan hal-hal yang bisa mencederai pahala dari puasanya, maka Allah tak peduli. Tak peduli itu, Allah hanya menggugurkan kewajiban ia saja, adapun pahala itu akan berkurang sesuai dengan amal-amal sia-sia dan dosa yang dikerjakan. Maka seyogyanya dan semestinya di bulan puasa nanti kita mengurangi sosial media, mengurangi tawa canda yang itu cenderung pada kesia-siaan. Jangan malah sibuk, wah hari 1 bukber sama A, hari 2 bukber sama B, hari 3 bukber sama C, sampai lebaran bukber tiap hari. Maka dari sore sampai isya itu sibuk pada kumpul-kumpul, dan banyak sekali waktu yang dihabiskan untuk pada hal-hal yang kurang bermanfaat. Ada silaturahim, emang pahala, cuman ada yang diprioritaskan tentunya. Ini waktu spesial, kita harus mengatur ritme prioritas kita. Apa saja yang mesti kita kerjakan dari hal-hal banyak yang penting ini? Apa saja yang bisa diakhiri untuk bisa dilakukan di luar Ramadan? Sedangkan saya harus melakukan di Ramadan ini agar pahala bisa saya kerjakan. Nah, kita harus bijak dalam mengatur apa-apa saja yang bisa kita kerjakan prioritas dan apa-apa saja yang mesti kita tinggalkan. Kemudian qiyamul lail dan tarawih. Qiyamul lail dan tarawih. Ini merupakan amal biasa, amal agung yang Allah Subhanahu wa taala itu berikan pada kita yang tidak didapatkan di Ramadan lain, di bulan-bulan lainnya. Berapa bilangan tarawih? Apakah 23? Apakah 11? Bebas. Bisa 23, bisa 11. Kalau yang 11 itu bersumber pada rujukan keumuman dalil qiyamul lail dan mengikuti sunnah Nabi. Adapun kalau tarawih dan 23 itu mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Karena para sahabat itu sholat tarawihnya 23 rakaat. 23 rakaat. Intinya berapapun sholat tarawihnya, mau 11 maupun 23, sama-sama punya fadlah dan keutamaan, tapi dengan catatan, kalau mau sholat 11 rakaat, jangan sholat di masjid yang sholatnya 23 rakaat. Kalau kamu mau sholat yang 11 rakaat dengan jamaah, jangan sholat di masjid yang ketika ia sholat 23 rakaat, kemudian ketika 10 rakaat kamu pulang, dan 3 rakaat kamu tunaikan di rumah. Karena apa? Kamu meluputkan pahala agung dari hadis Nabi Muhammad, yaitu man qama ma'al imam fansarafa falahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersamaan dengan imam, maka dia bubar, dia selesai bersamaan dengan imam, berbarengan dengan imam, maka dia akan dicatatkan pahala penuh qiyamul lail 1 malam full. Jadi kalau mau pahala sholat qiyamul lail 1 malam full, sholatnya jamaah sama imam. Sholatnya jamaah sama imam. Dan jangan pulang, jangan keluar dari masjid atau musola atau tempat jamaah tersebut sebelum imam selesai. Jadi kalau mau sholat 11 rakaat, sholatlah di masjid yang 11 rakaat ngadainnya. Jangan sholat di masjid yang 23 rakaat, karena berpeluang untuk meluputkan pahala agung, yaitu mendapatkan pahala, dicatatkannya pahala qiyamul lail 1 malam full. Kemudian, setelah kita bersegera dalam berbuka, mengakhirkan sahur, menghindari hal sia-sia, dan qiyamul lail dan tarawih, nah kita juga bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sunnah-sunnah, yaitu doa dan i'tikaf dan mengisi hari-hari dengan amal soleh. Sebelumnya saya mohon maaf, ini materi panjang. Jadi ini materi karena fikih puasa, kami ingin menghadirkan yang mungkin secara nggak terlalu melebar, cuman yang poin-poinnya saja. Insya Allah sebentar lagi kita akan selesai, sekarang sudah jam 11 ya. Insya Allah akan berakhir 10-15 menit lagi. Yang kelima adalah doa dan i'tikaf.
dan mengisi hari-hari dengan amal soleh. Doa. Doa ini memiliki fadilah tersendiri di Ramadan. Di ayat 183 sampai 186 itu adalah rangkaian daripada pensyariatan Ramadan, penjelasan bahwasanya Al-Quran ini adalah turun di bulan Ramadan, kemudian barang siapa yang dia itu safar dan dia sakit, maka boleh ia menjalankan di hari lain. Dan di ayat setelahnya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau hambaku itu nanya tentang diriku, maka ketahuilah, bilanglah, aku ini dekat. Aku akan mengabulkan da'wata da'i idza da'an, doa seorang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ini isyarat bahwasanya setelah kewajiban puasa Ramadan, tentang hukum-hukum di Ramadan dijelaskan, ditutup dengan ayat tentang doa, bahwasanya doa ini memiliki porsi spesial tersendiri di Ramadan. Maka jangan malas berdoa di Ramadan. Kita harus manfaatkan waktu-waktu emas di antara adzan dan iqamah, di sebelum berbuka puasa, bahkan di seluruh waktu ketika sedang berpuasa, di malam hari, di antara dua khutbah ketika hujan itu turun, kita berdoa dengan harapan kita bisa mendapati momen-momen emas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berikan percepatan pengabulan di waktu tersebut. Kemudian iktikaf di 10 hari Ramadan, yang mungkin akan kita bahas di episode selanjutnya, dan mengisi hari-hari dengan amal soleh umumnya, dengan amal-amal yang sudah kita bahas di episode yang keempat. Kalau mau tahu episodenya apa, bahasan apa, silakan cek di YouTube. Kemudian setelahnya adalah kita akan membahas tentang fidyah. Oke, fidyah adalah tebusan yang dikeluarkan bagi beberapa golongan orang ketika ia termasuk dalam keadaan tertentu. Bentar. Karena kita sudah bahas di orang-orang yang wajib puasa itu siapa saja, dan termasuk di antaranya yang tidak wajib puasa adalah orang yang renta, orang yang tak memiliki kemampuan, dan dia berhalangan untuk melakukan puasa. Maka siapa saja yang bisa yang diwajibkan untuknya membayar fidyah? Yang pertama ada orang tua, orang yang renta, yang memang sudah tidak bisa memiliki kemampuan lagi untuk puasa, dan kalau puasa itu bisa membahayakan tubuhnya. Ini error ya? Sebentar. Apakah layarnya jelas? Sudah, bunda-bunda? Jelas Ustadz. Jelas ya? Maaf nih di layar saya. Sebentar, maaf. Oke. Ini dia. Fidyah. Ada beberapa golongan yang ia diwajibkan untuk membayar fidyah. Yang pertama adalah orang tua renta yang sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk puasa. Yang kalau ia memaksakan diri untuk puasa, itu akan menzalimi dirinya dan menyelisihi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, atau wala taqtulu anfusakum. Maka dua ayat itu adalah ayat yang berkenaan dengan jangan mencelakai diri sendiri dan janganlah membunuh diri sendiri. Dalam artian jangan menzalimi diri sendiri dengan memaksakan diri kita, karena saking semangat pengen puasa kita melampaui batas kemampuan kita hingga akhirnya bisa mencelakakan diri sendiri. Kalau sudah ada kelemahan, sudah ada yang bisa
diperhatikan untuk bisa dikondisikan dari kesehatan, dari kemampuan fisik. Maka kalau memang sudah tak bisa puasa, wajib untuknya membayar fidyah dan tidak wajib puasa. Kemudian orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Ada orang yang dia tidak tua, dia muda, cuman dia sakit. Dia sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh. Dokter muslim yang dia berkompeten sudah memberikan pernyataan dan keterangan bahwasanya kamu Allah uji dengan penyakit, kalau kamu itu puasa, kamu akan semakin parah, atau kamu mesti minum obat setiap harinya dari pagi, siang, sore, hingga akhirnya kamu nggak bisa puasa. Maka kalau sakit ini dan nggak ada harapan untuk sembuh selama dia di dunia, maka dia juga tidak wajib puasa dan diganti dengan fidyah. Kemudian yang ketiga, ibu hamil dan menyusui yang dia khawatir keadaan anaknya. Ibu hamil yang dia sedang mengandung dan dia khawatir kalau dia puasa anaknya akan celaka. Dia khawatir. Dia bukan khawatir pada tubuh si ibu ini, tapi ia khawatir pada anaknya. Kalau saya puasa, saya khawatir anak saya ini nanti bisa kenapa-kenapa. Ada juga orang yang menyusui. Kalau saya sedang menyusui, maka saya butuh masukan-masukan gizi yang seimbang untuk bisa menghadirkan yang terbaik untuk anak saya. Maka kalau saya puasa itu karena keterbatasan fisik saya, maka saya bisa cenderung mencelakakan anak saya dengan kurang masukan gizi padanya. Maka kalau ia khawatir daripada anaknya dengan demikian, maka ia tidak puasa dan dia wajib qadha puasanya di hari lain dan juga ia wajib bayar fidyah. Kemudian orang yang belum perbedaan orang yang renta, orang yang sakit, dan ibu hamil adalah kalau orang tua renta sakit, dia nggak perlu puasa lagi, dia hanya membayar fidyah. Adapun ibu hamil dan menyusui, ia juga qadha puasa di luar Ramadan, di waktu lain, dan dia juga bayar fidyah. Kenapa bayar fidyah? Karena dia tak puasa dengan khawatir keadaan anaknya. Yang keempat, yang mungkin ini tidak masyhur diketahui oleh kita adalah yang diwajibkan bayar fidyah adalah orang yang belum lunas mengqadha puasa tahun sebelumnya hingga datang Ramadan tahun selanjutnya. Ia belum lunas bayar hutangnya. Contoh, Ramadan lalu bolong 5 hari puasa. Semestinya kan dibayar dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, terus setahun penuh tuh ada waktu kerenggangan. Cuman agak-agak ada keadaan-keadaan yang menyebabkan nggak menunaikan yang cuma 5 hari saja. Berarti 365 dibanding 5. 5 harinya tidak dimanfaatkan untuk membayar hutangnya. Maka kalau ia nggak bayar hutangnya sampai datang Ramadan setelahnya, itu tahun ini, maka dia selain wajib untuk mengqadha di tahun ini, setelah Ramadan tahun ini, dia pun wajib juga membayar fidyah. Wajib bayar fidyah. Dan kalau nggak dibayar lagi di tahun yang ini juga, lanjut lagi tahun depan, bayar fidyah double. Jadi berlaku akumulasi. Kalau dia dari tahun ke tahun itu tidak mengqadha dan meremehkan, maka ia wajib bayar fidyah dengan akumulasi jumlah hari dan jumlah tahun yang ia tinggalkan. Bentuknya apa fidyah itu? Fidyah adalah bentuknya pangan negara. Pangan negara di mana tempat kita tinggal. Kalau di Indonesia pangannya bukan kurma, bukan pula kismis, dan bukan pula cikikongo. Maka pangannya adalah beras. Beras. Pangannya adalah beras. Maka kita menyediakan beras dengan kadar 1 mud atau 600 sampai 800 gram. Atau kalau mau digenapkan sekalian dengan sedekah 1 kilo, 1 liter, 1 kilo diserahkan kepada siapa? Dihitungnya 1 hari untuk 1 orang fakir atau miskin. Kita orang renta tadi nggak bisa puasa 30 hari. Maka 30 dikali 800 gram. Atau kalau mau digenapin silahkan 30 liter. Apakah boleh diserahkan pada 1 orang saja? Boleh. Kalau misalkan 30 hari ini fidyahnya diserahkan kepada 1 orang fakir saja, boleh. Mau disebarkan juga boleh. Intinya yang diperhatikan adalah kadar dari fidyahnya
menyesuaikan hari bolong puasa kita, menyesuaikan hari diwajibkan kita bayar fidyah jumlahnya berapa, diberikan satu hari itu sesuai dengan satu orang dengan kadar yang sudah ditentukan. Maka inilah yang bisa saya hadirkan pada kesempatan ini dari bahasan fikih puasa. Sebenarnya fikih puasa sangat luas sekali bahasannya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa mencakup sebagian dari apa yang bisa kita kerjakan di Ramadan nanti. Segala yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, Allah bisawab. Kami kembalikan ke Bunda Hani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz Zaim atas materi yang disampaikan tadi. Semoga kita semua diberikan kemampuan untuk menyerap ilmu yang disampaikan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ke sesi pertanyaan. Saya akan membacakan di kolom pertanyaan ya Ustaz. Oke, langsung juga kami memberikan kesempatan kepada peserta yang ingin berinteraksi langsung kepada Ustadz dengan raise hand ya. Nanti akan saya panggil. Baik, kita bacakan dulu ya Ustadz pertanyaan di kolom chat karena udah lumayan banyak nih. Yang pertama dari Muhammad Izan Nafi. Assalamualaikum Ustadz, izin tanya, kalau waktu maghrib belum tiba tapi di masjid sudah azan, terus kita bagaimana terus buka apa nunggu waktu maghrib tiba? Karena pernah terjadi masjid di dekat rumah saya. Terus hukum puasanya bagaimana kalau kita mengikuti masjid tersebut? Syukron. Tafadhol Ustaz. Izan, Izan ya. Jadi kan tadi sudah saya bahas ya. Ya intinya kita berpatokannya bukan pada azan masjid, tapi pada waktu maghrib itu tiba. Kita bisa mengetahui dari selembaran-selembaran yang kerap kali disebarkan tentang waktu sholat, atau kita bisa membandingkan serta memastikan kalau di satu tempat sudah adzan, sedangkan di tempat lain belum adzan, maka kemungkinan ini kecepatan. Tapi kalau di satu masjid sudah adzan dan di masjid lain pun sudah adzan, sedangkan dan di TV pun sudah adzan dan di aplikasi HP sudah masuk waktu sholat, maka itu sudah benar-benar masuk waktu sholat. Jadi tinggal kitanya bisa memastikan dari beberapa sumber. Kita bisa melihat jadwal sholat, kita bisa membandingkan antar satu masjid dan yang lainnya, atau satu masjid dengan musola lainnya, atau kita bisa menyetel TV, dan di semua channel TV ini sudah menyetel bahwasannya menerangkan waktu adzan tiba, maka kita bisa berbuka puasa dengan rujukan tersebut. Jadi bahasan tadi sebenarnya cuma himbauan agar berhati-hati saja, tidak bermudah-mudahan sekali dengar adzan langsung buka puasa. Takutnya adzan itu bisa malah menyebabkan kita batal puasa, padahal kita sudah berada di hampir garis finish. Demikian. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Afwan, sebelumnya kami sampaikan bahwa di dalam sesi pertanyaan ini, di mana panitia akan memberikan kenang-kenangan untuk pertanyaan favorit, nanti yang akan langsung dipilih oleh Ustadz. Ya, ada 2 kenang-kenangan yang nanti akan pertanyaan favorit yang akan dipilih oleh Ustadz. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, jika berpuasa sunnah maupun Ramadan, tapi sholat subuhnya kesiangan, bagaimana status puasanya Ustadz? Apakah boleh tetap puasa sampai waktu berbuka? Berbuka saat maghrib ya Ustadz, bukan zuhur. Asal dari Habibul Khair. Kepada Ustadz. Oke. Jadi Nabi Muhammad itu bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, maka Allah tak berhajat merhatikan apakah orang ini meninggalkan makanan atau minumannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah puasanya apa kalau dia bermaksiat, apakah puasa ikut batal atau tidak? Maka kalau ia puasa dan dia bermaksiat, maka puasanya tak batal. Puasanya tidak batal. Cuman ia akan menghabisi pahala puasa yang semestinya ia raih. Karena apa? Karena Allah sudah tidak memperhatikan istilahnya. Allah sudah tidak memperhatikan
apa amal yang ia kerjakan. Kalau ia sudah maksiat dan dia sudah lakukan hal-hal yang Allah larang, maka ia gugur kewajiban puasanya, tapi pahalanya itu tak didapatkan. Dan sholat sendiri itu adalah kewajiban nomor satu kita yang akan pertama kali dihisap. Bagaimana kita meninggalkan itu? Kalau ditanya sah atau tidaknya, puasanya sah. Cuman mohon maaf, pahala puasanya tidak didapat karena yang ditinggalkan adalah amal terbesar, amal agung yang mesti diperhatikan pertama kali oleh seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Demikian tadi Bapak atau Ibu Habibul Khair. Semoga jawabannya tadi bisa menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Baik Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan dari Sari Yuniarsi. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya tentang haid yang kadang tidak jelas keluarnya di saat bulan puasa Ramadan. Misalkan hari ini saya haid, terus besoknya tidak keluar lagi sampai seharian. Terus besoknya sebelum sahur sudah mandi bersih dan dapat puasa 1 hari, tapi besoknya keluar lagi haidnya siang. Yang saya mau tanyakan, apakah puasa saya itu dapat 1 hari puasa atau tidak Ustadz? Yang nantinya harus saya kodok karena ternyata saya puasa masih di siklus masa haid. Syukran Ustadz sebelumnya. Yang mengetahui keadaan dari haid adalah ibu sendiri yang bersangkutan. Maka saya hanya memberikan konsep umum saja, bahwasanya ketika mungkin kita yakin kita masih berada dalam keadaan haid, sekalipun mungkin secara zahir sebelumnya kita meyakini tidak haid, maka itu kita sedang haid karena haid itu jelas tanda-tandanya dan rentangnya juga jelas sesuai dengan kebiasaan yang terjadi di bulan ke bulan. Maka kalau memang 1 hari haid kemudian besok tidak, maka kalau memang yakin di hari yang itu tidak keluar darah dan sudah terbebas dari haid, maka berhukum puasanya sah. Tapi kalau memang itu masih dalam siklus haid dan dalam keadaan yang masih diwajibkan untuk tidak puasa, maka harus diqadha di hari setelahnya. Maka diperhatikan apakah ini darah haid atau darah yang lainnya. Apakah ini darah haid atau darah yang lainnya. Kalau darah istihadhah atau darah penyakit, maka ia wajib untuk puasa karena ia tidak diharami untuk puasa. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Ibu Sari Yuniarsi, tadi sudah dijawab pertanyaannya ya. Semoga menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jika imam sholat di masjid dekat rumah, bacaan Al-Qur'annya belum tartil atau tajwidnya belum baik, sebaiknya kita sholat di rumah saja atau ikut sholat di masjid untuk sholat tarawih maksudnya. Apa ada Ustaz? Pertama, kalau yang bertanya memiliki kemampuan untuk menjadikan dirinya atau orang yang mengetahui bisa menjadi imam dengan kapabilitas yang ia miliki sesuai dengan hukum yang berlaku, maka ia perlu dan wajib untuk mengusahakannya. Tapi kalau memang ada kebijakan masjid yang sudah diingatkan, sudah ditegur, sudah dikode-kodein, tak peka-peka juga, maka cari masjid lain. Jangan sholat di rumah. Masjid banyak kok, ya kan? Masjid banyak, cari masjid lain, jangan menjadikan alasan yang ini menjadi sebuah kendala kita untuk sholat di rumah. Karena ada kendaraan, atau kalau nggak ada kendaraan ada ojek online, atau kalau mau pahala banyak bisa jalan kaki. Banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan untuk bisa meraup pahala agung di Ramadan dengan cara-cara yang bisa kita ikhtiarkan dengan maksimal. Jadi kalau memang imamnya belum tartil dan belum bagus bacaan tajwid maupun hal-hal lainnya, maka diingatkan dan coba untuk diganti. Kalau masih kekeh juga, cari masjid lain dan usahakan itu bisa disolatkan di masjid. Demikian. Baik. Demikian tadi menjawab pertanyaan. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. Mungkin nanti kita akan membuka sesi pertanyaan ini
hingga menjelang zuhur. Nggak apa-apa ya Ustadz? Nggak apa-apa, Baik, insya Allah. Sampai Isya nggak insya apa-apa. Allah. Sampai Isya ya. Masya Allah. Oke. Dari Bunda Heti Wardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apakah boleh untuk menghindari lupa niat puasa, kita melakukan niat puasa untuk 1 bulan penuh sesuai dengan pendapat dari Imam Maliki? Mohon jawabannya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sebenarnya ya tadi ingin saya hadirkan juga yang ini. Iya. Cuman ini untuk berhati-hati saja. Untuk sikap berhati-hati saja. Yaitu di awal Ramadan kita memang meniatkan untuk puasa 1 bulan penuh. Tapi untuk tiap harinya kita juga berikhtiar agar tiap malam pun kita meniatkan puasa sebelum fajar. Jadi karena kita tinggal di Indonesia dan yang masyhur adalah mazhab Syafi'i, yang diambil mazhab Syafi'i, maka diupayakan kalau itu memang bisa kita kerjakan, maka kerjakanlah. Karena tak ada sulitnya kan kita menghadirkan niat, karena bentangan waktunya lama. Karena kan sebelum fajar, jangan anggap sebelum fajar itu hanya sebatas kita dari sahur sampai ke fajar. Tidak. Lail, malam itu bentangan antara kita maghrib sampai fajar tersendiri. Jadi waktu niatnya itu panjang. Setelah kita buka puasa pun kita langsung bisa meniatkan untuk puasa esok hari lagi. Karena di waktu itu sudah masuk waktu lail. Jadi kita buka puasa, sudah makan, sudah kenyang, kita niat lagi. Niatkan, saya niat puasa Ramadan esok hari karena Allah Subhanahu wa taala, maka sudah niat. Jadi nggak perlu sibuk-sibuk niat sebelum fajar tiba atau ketika sahur. Sudah bisa niat dari setelah maghrib terbentang panjang sampai sebelum masuk waktu fajar. Jadi diupayakan 1 hari 1 kali niat per malam. Adapun Imam Malik ini memang ini riwayat Imam Malik, pendapat Imam Malik, cuman ini buat hati-hati saja. Jadi amanah seperti apa? Amannya di awal Ramadan kita niat puasa 30 hari full, kemudian ketika tiap malam itu hadir, kita niatkan per malam 1 hari. Dan jangan sampai lupa. Kalau lupa, kita insya Allah bisa mendapatkan tetap sebagai dihitung puasa karena sudah meniatkan sebelumnya dengan puasa 30 hari full. Jadi untuk hati-hati saja, bukan untuk yang utama. Demikian. Baik, jadi untuk kehati-hatian kita bisa melakukan niat puasa 1 bulan penuh, tapi lebih baik apabila kita melakukan niat puasa setiap harinya gitu ya Ustaz ya. Baik, Iya, lebih Bunda baik Heti, dan yang paling utama. yang paling utama. Baik, jazakallahu khair. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya dari Robiah Salma Kalita. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apakah puasa kita akan batal apabila gusi yang sedang bengkak dan berdarah lalu terasa tertelan oleh kita? Mohon penjelasannya, Ustaz. Apa dong, Ustaz? Oke. Jadi yang membatalkan puasa itu adalah ain atau benda yang itu bisa dirasa yang masuk ke dalam tubuh kita. Ketika gusi sedang bengkak dan berdarah, kita bisa membedakan apakah ini darah yang tertelan atau ini hanya sisa-sisa dari aroma dan bekas darah yang sudah kita keluarkan. Karena kalau hanya bau dan aroma serta sisa, itu tak bisa membatalkan. Karena ia hanya aroma dan bukan ain. Bukan benda tertentu, bukan benda. Kalau ia darah, kita bisa membedakannya. Dan kita harus keluarkannya, setelah kita keluarkan, kita kumur-kumur dengan air. Adapun sisa-sisa yang masih terasa, maka ini tak membatalkan puasa. Jadi, kalau ada gusi yang sedang bengkak, berdarah, lalu tertelan, maka kalau yang tertelan itu adalah darah dan kita sengaja menelannya, maka batal. Tapi kalau itu darah dan kita tak sengaja menelannya, maka tak batal. Jadi diupayakan secara maksimal untuk mengeluarkan darah tersebut sampai benar-benar tidak tersisa lagi, dengan dicuci dengan air di akhirnya. Kemudian kalau ada sisa-sisa bau, sisa-sisa yang masih terasa di mulut, masih terhirup, maka itu tak membatalkan. Karena itu bukan ain, bukan benda. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khair, Ustaz. Baik, Bu Robiah Salma Talita, semoga jawaban tadi menjawab pertanyaan Ibu ya.
Kita lanjut dengan pertanyaan dari Ibu Ratnawati Yeti Rusmiati. Assalamualaikum. Mohon maaf, ada yang berpendapat bahwa untuk buka puasa hanya disunahkan dengan kurma. Tapi tidak boleh atau tidak dianjurkan berbuka puasa dengan makanan yang tersentuh api. Bagaimana itu, Ustaz? Apa dong? Maksudnya seperti apa ini? Tersentuh api, mungkin Ya, jujur maksudnya mungkin kok puasa dibakar mungkin ya. Ya, maksudnya mungkin gitu ya, yang dimasak atau yang tersentuh api yang dimasak kali ya maksudnya Ustadz ya. Berbuka puasa hanya disunahkan dengan kurma, tapi tidak boleh atau tidak dianjurkan berbuka puasa dengan makanan yang tersentuh api. Mungkin beliau pernah mendengar atau mendengar atau ada yang berpendapat demikian gitu loh. Mohon diluruskan Ustadz. Tafadhol. Ya, saya belum tahu tentang apakah ada larangan untuk buka puasa dari makanan yang tidak tersentuh api. Saya tidak tahu sampai sekarang. Jadi mungkin Ibu mengetahui referensi. Tapi intinya adalah kalau disunahkan dengan kurma, dengan rutop, dengan kurma lain, dan dengan air putih, maka itu bukan berarti larangan. Bukan berarti haram untuk makan dan untuk berbuka puasa dengan makanan-makanan lainnya. Jadi boleh-boleh saja, intinya batal puasanya. Adapun makanan yang disunahkan, yang dianjurkan adalah kurma dan juga air putih. Makanan yang lainnya bersifat boleh-boleh saja, mubah saja, mubah dengan catatan dengan tidak berlebihan, dengan tidak israf. Jadi selagi kadarnya itu masih melebihi standar, dan makanannya halal dan mubah dan bukan hasil curian, maka dia sah-sah saja untuk bisa dijadikan bukaan puasa. Adapun yang tersentuh api, saya belum pernah baca dan mengetahui. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Iya, baik Ibu Ratnawati Yeti Rusmiati. Mudah-mudahan terjawab ya bahwa makanan yang disunahkan itu adalah kurma, tapi tidak mengharapkan makanan selain itu. Kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Bunda Khalifah Hidayah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Jika ada hutang puasa, lalu kita ingin mengqadha, tapi kita lupa berapa banyak bolong puasanya. Jadi kita harus menggantinya seberapa banyak Ustadz? Mohon penjelasannya. Syukran. Ustadz? Selesai jelas? Oke. Saya ulang ya Ustadz ya. Jelas ya? Oke. Silakan. Izin bertanya, jika kita ada hutang puasa, lalu kita ingin mengqadha, tapi kita lupa berapa banyak bolong puasanya. Jadi bagaimana kita harus menghitung untuk menggantinya gitu Ustadz? Berapa banyak kita harus mengganti hutang puasa kita tadi? Oke. Jadi dalam kaidah fikih ya, itu ketika kita sedang sholat, misalkan kita sedang lupa berapa rakaat yang sedang kita kerjakan, maka kita mengambil bilangan yang kecil. Karena al-yakin la yazulu bisyak. Yakin itu tidak hilang dengan keraguan. Kita yakin setelah kita ragu apakah kita 4 atau 3. Maka kita yakin mengerjakan 3 rakaat. Maka kita mengerjakan dan mengambil kita sedang berada di rakaat ketiga. Nah, adapun tentang puasa ini kita bisa mengkira-kira saja. Yakinnya berapa. Kita kan ragu bilangannya berapa nih, ragu berapa jumlah yang bolong puasanya. Nah, kita bisa mengira-ngira saja yakinnya berapa. Dalam artian terkecil, kemungkinan terkecilnya berapa sih, angka terkecilnya berapa. Apakah kita hanya mendapatkan puasa 3 hari sedangkan kita harus bayar 27? Jadi kita yakin kemungkinannya terkecilnya kita sempat puasanya berapa hari. Jadi kita bisa mengetahui berapa jumlah yang mesti kita bayar. Jadi misalnya kita yakinnya, saya dulu yakinnya sempat puasa 4 hari aja sih. Berarti ya udah dengan keyakinan itu, berarti kamu harus bayar 26 hari sisanya. Oh, saya yakinnya 15 hari sih, karena saya ragu apakah 20 atau 15. Nah, itu kan ragu bilangan pastinya. Tapi ada keyakinan yang bisa kita ambil sebagai rujukan. Itu saya ragu apakah 20 atau 15. Ya udah, karena saya yakin saya pernah puasa 15 hari, berarti saya harus mengqadhanya 15 hari sisanya. Jadi diambil bilangan yang pernah jumlah puasa yang kita dapatkan, diambil bilangan berapa terkecilnya.
kemudian dikurangi jumlah jumlah hari di bulan Ramadan tersebut berapa hari, kemudian sisa hari yang sekiranya bolong tersebut baru kita lakukan untuk mengqadha'nya. Dengan dalil itu, kaidah fikih dengan mengambil bilangan terkecil dari amal yang sudah kita kerjakan. Amal puasanya apa? Berapa hari yang sudah kita kerjakan terkecilnya, nah kita ambil sebagai rujukan dan sisanya kita kurangi dengan jumlah hari di Ramadan tersebut. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Demikian Bunda Khalifah Hidayah ya. Baik, kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya, Bunda Arnifit. Mohon penjelasan jika orang yang tidak berpuasa karena hamil dan kemudian menyusui selama 2 tahun, akhirnya membayar fidyah. Maka apakah fidyahnya dibayar 30 hari kali 3, lalu 30 hari kali 2, dan 30 hari kali 1? Mohon penjelasannya, Ustaz. Fidyah itu dibayarkan sejumlah hari yang ditinggalkan. Kalau dia meninggalkan selama 2 tahun, berarti dia mesti membayar 60 mud fidyah. Karena dia meninggalkan 60 hari puasa. Jadi tahun pertama 30 dan tahun kedua 30. Ditambahkan aja, jadi 60 mud atau 60 kilogram, 60 liter, diserahkan kepada bisa langsung satu orang fakir miskin, atau dipecah 60 yang mungkin banyak ini, dipecah kepada beberapa orang dan beberapa golongan. Jadi fidyah kaitannya dengan hari intinya. Silakan berapa harinya itu biar mengetahui sendiri, dikalkulasi sendiri. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Ustaz. Jadi Bu Arnifit ya, tadi untuk pembayaran fidyah sesuai dengan berapa lama Anda tidak berpuasa gitu. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya, yaitu Bunda Sarmini dan Zakia. Ini berkaitan dengan fidyah juga, Ustadz. Afwan Ustadz, apakah dalil yang kuat tentang qada orang yang menyusui, apakah cukup hanya fidyah saja atau wajib bayar fidyah dan juga berpuasa? Syukran. Oke. Dalam madzhab Syafi'i, dalilnya adalah kitab fikih madzhab Syafi'i. Jadi dan tentunya itu kitab fikih bukan bersandarkan pada lisan ulama, cuman hadis Nabi Muhammad. Mereka konversi ke dalam bentuk-bentuk matan-matan, berbentuk kaidah-kaidah fikih yang bisa kita mudah untuk mengambil hukum dari situ. Jadi ulama Syafi'iyah, madzhab Syafi'i itu terkait dengan fidyah bagi menjadi dua. Ini gambar saya mengganggu sekali ya. Kerap-kelip nggak sih? Udah. Kerap-kelip ya? Oke. Sekarang bagus insyaallah. Jadi bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kalau orang yang hamil dan menyusui itu adalah dia yang takut pada dirinya saja atau dirinya dan janinnya, maka ia hanya qadha saja. Adapun kalau ia takut pada janinnya, dia hanya khawatir pada bayinya, pada kandungannya, maka ia wajib qadha dan bayar fidyah. Jadi perbedaannya adalah apakah ia takut pada bayinya atau dirinya. Kalau ia takut pada bayinya, maka ia mesti qadha dan bayar fidyah. Allahu a'lam bishawab. Demikian Bu Sarmini dan Zakia. Tadi sudah dijawab oleh Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Sekarang kita lanjut ya, masih ada waktu. Mungkin sekitar 3 pertanyaan lagi ya, Ustaz, sebelum kita tutup. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bunda Nurul Lutfiah. Apa ini pertanyaannya? Bismillah, jazakallah khair Ustadz atas ilmu dan ilmu yang bermanfaatnya. Izin bertanya, jika saya sholat tarawih di rumah saja bersama anak-anak di awal Ramadan hingga akhir Ramadan nanti, sebab jarak tempat tinggal saya lumayan jauh kalau mengikuti jumlah rakaat yang 11. Apa ini maksudnya ya?
mungkin apakah boleh saya sholat tarawih di rumah saja bersama anak-anak di awal Ramadan hingga akhir Ramadan, tidak di masjid. Sebab jarak tempat tinggal saya lumayan jauh kalau mengikuti jumlah rakaat yang 11. Mungkin di sekitar rumahnya itu jumlah rakaat tarawihnya lebih daripada 11 rakaat, Ustaz. Tafadhol. Kalau yang 11 itu nggak ada yang dekat, jauh, tapi yang ada 23 yang dekat, maka ambil yang 23 aja. Jadi nggak apa-apa, ambil yang 23. Atau kalau mau effort sedikit, cari yang 11, yang ambil fadilah yang agung. Karena di sholat di masjid ada beberapa fadilah, terutama masalah iktikaf. Karena mazhab Syafi'i itu berpendapat bahwasanya ketika kita masuk masjid pun sebentar saja, kalau kita niat iktikaf dalam hati, saya niat iktikaf sunnah karena Allah Ta'ala, maka kita sudah mendapatkan pahala. Selama kita berada di masjid itu, kita bisa mendapatkan pahala yang besar sekali. Jadi kalau bisa sholat di masjid yang memang dekat dengan jumlah rakaat 23 dan berkeluangan untuk sholat di situ, silakan saja. Atau kalau mau mencari masjid yang lain dengan jumlah 11 rakaat tapi jauh, silakan juga. Jadi opsi di rumahnya terakhir saja. Opsi di rumah pilihan terakhir saja. Karena Ramadan spesial, kalau bisa diikhtiarkan, tentunya dengan melihat keadaan, ya, keadaan keluarga, keadaan keluangan waktu anak-anak serta orang tua dan suami, maka silakan disesuaikan lagi. Cuman kalau bisa dimaksimalkan, karena fattaqullah mastata'tum, bertakwalah dengan secara maksimal yang bisa kita kerjakan. Baik, jazakallahu khair. Demikian Ibu Nurul Lutfiah ya. Tadi sudah dijawab pertanyaannya. Semoga Ibu mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Mulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Dari yang Ustadz bahas tadi terkait fidyah, jadi jika sudah lewat 2 kali Ramadan, berarti bayar fidyahnya berlipat ganda ya Ustadz. Yang tadinya 1 tahun itu 600 gram per 1 kilogram beras untuk 1 hari hutang puasa menjadi 2 kilogram beras untuk 1 hari hutang puasa. Maksudnya di double kali Ustadz, gitu maksudnya. Seperti itu kan Iya. Ustadz? Baik. Iya. Jadi kalau misalkan dia, karena ini sebagai bentuk biar jerak juga bagi orang-orang yang mungkin menganggap enteng, kodok puasa gampang lah nanti kalau udah gede, entah aja di masa depan. Ya sebagai bentuk hukuman jerak untuk orang ini yang nunda bayar puasa, maka dari setiap tundaan itu kodoknya berlipat, terakumulasi. Jadi silakan diakumulasikan berapa yang mesti dibayar sesuai dengan hari yang bolong dan hari yang ditunda tiap tahunnya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Ibu Mulan, tadi sudah dijawab oleh Ustadz. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Kami rasa sudah cukup untuk pertanyaan karena sebentar lagi kita sudah masuk waktu zuhur. Untuk Ustadz, mohon untuk memilih pertanyaan favorit 2 peserta, atau 2 pertanyaan ya Ustadz, untuk mendapatkan kenang-kenangan dari panitia. Oke, saya cari dulu ya. Mohon admin untuk mencatat pilihan dari Ustadz. Dua saja kenang-kenangan dari panitia daurah Ramadan. Bingung ya Ustaz, bagus-bagus ya. Pusing saya, udah kayak ujian skripsi. Terus saya jelas kah? Soalnya ganti perangkat. Nggak jelas. Jelas nggak? Bisa dulu Ustaz? Bentar ya. Atau
Oke, bisa diulang Ustaz nama yang terpilih? Cek, apakah suara saya jelas? Kedengaran Ustaz. Udah. Oke, yang pertama Reza Friani. Afwan, yang pertama. Suara Ustaz hilang. Cek. Sudah jelas, Bu? Ya, jelas. Jelas sekarang. Ini jelas ya? Ini nggak pakai headset soalnya. Oke, Jadi yang pertama ada Reza Friani. Oke, Ibu Reza Afriani yang pertama. Yang kedua Ustaz? Ibu Heti Wardah A. Ibu Heti Wardah A. Masya Allah, selamat untuk Bunda Reza Mbak Hani. Afriani dan Bunda Heti Wardah. Bukan Mbak Hani, Mbak Heti kan panitia, jadi Ini dipilih Mbak yang Heti lain. panitia ya. Oke. Jadi Didis Ustaz karena panitia Afwan. Oh gitu ya. Dikirain Agak pedih ya. Silakan dipilih kembali dari peserta yang lain. Jadi Ibu Nurul Latifah. Oke, Ibu Panitia Nurul. juga lah. Ya, Ibu Nurul Latifah. Ini bukan panitia ya, Ibu Nurul Latifah. Baik, untuk Ibu Reza Afriani dan Ibu Nurul Latifah untuk menuliskan nomor telepon di kolom chat ya, nanti akan dihubungi oleh admin. Alhamdulillah sudah cukup untuk pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung waktu. Untuk selanjutnya, penutup dari Ustadz dilanjutkan dengan doa penutup majelis. Apa doa Ustadz? Oke. Baik, mari kita sama-sama tutup pertemuan ini dengan mengangkat tangan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala di akhir sesi ini dengan menundukkan hati kita, menundukkan pandangan kita. Mari kita sama-sama hadirkan perendahan hati dan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا. اللهم ربنا اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا رزاق يا فتاح يا عليم.
وارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على كل شهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، وارزقنا الأعمال الصالحة خالصا لوجهك الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, jazakumullah khairan buat semua peserta yang hadir pada hari ini. Jangan lupa untuk follow IG Wanita Al-Irsyad Bekasi di @wanita.alirsyad.bekasi. Daurah ini juga ditayangkan di YouTube PCW Al-Irsyad Bekasi. Mohon untuk like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga buat bunda-bunda bahwa episode ke-6 akan diadakan insya Allah tanggal 26 Maret dengan tema fikih zakat. Sebagai penutup, kami panitia daurah, khususnya saya selaku pembawa acara, mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, yang salah dan buruk dari pribadi saya, dan yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, terima kasih. Bisa untuk live mandiri. Silakan.